pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam ala Ja'alal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kita hormati sahibul bait dengan seluruh keluarga yang ditinggalkan, yang kita hormati asatidah kita, buya-buya kita yang hadir dalam takziah pada malam hari ini, yang kita muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Untuk menyampaikan sedikit tentang tausiah, tentang takziah ini, kalau kita perhatikan dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini, nampaknya di komplek kita ini saling bergantian itu ya. Ibarat buah nih, yang runtuh itu berganti-ganti gitu. Ya. Ada yang anak-anak ketika usia sekolah SMA, ada yang ibu-ibu, ada pula ibu-ibu nenek-nenek kita. Jadi sekarang tiba giliran di rumah duka ini, dan kita tidak tahu entah di mana lagi sesudah ini kita akan takziah itu. Itu semua adalah gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggilirkan waktu-waktu itu di antara kita semua. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 140, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qaumu qarhun mithluh. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Kita berlindung kepada Allah semoga terjauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu mendapatkan kesulitan, kesusahan pada perang Uhud, maka sesungguhnya orang-orang musyrik Makkah juga mendapatkan penderitaan pada perang Badar. Sama penderitaannya yang setimpal. Dan hari-hari itu akan senantiasa kami pergilirkan di antara manusia. Jadi antara kalah dengan menang, antara bahagia dengan duka, antara hidup dengan mati, antara sedih dengan gembira, itu senantiasa dipergilirkan oleh Allah SWT di antara manusia. Dan kalau kita perhatikan, Allah menggunakan kata-kata nudawilu, yaitu fi'il mudhari itu. Berarti ini maknanya hal wal istimrar. Allah pergantikan, dipergilirkan itu di antara manusia, itu senantiasa berlangsung saat ini dan akan datang sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Allah mengatakan bahwa hari-hari yang demikian itu sudah kami pergilirkan di antara manusia. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan bahagia panjangnya terus. Pasti sudah bahagia itu ada kesusahannya, ada waktu-waktunya, ada masa-masanya di mana kita mendapatkan susah, dan ada pula masa-masanya kita mendapatkan bahagia. Kemudian Allah mempergilirkan masa itu, peristiwa-peristiwa itu di antara manusia ada tujuannya. Di antara tujuannya adalah waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah membedakan mana orang-orang yang beriman. Di
Jadi berbagai peristiwa yang datang menimpa diri kita diturunkan oleh Allah dalam bentuk musibah apapun bentuknya, itu tidak lain adalah sebagai sarana untuk ujian, untuk memisahkan mana orang yang betul-betul mukmin haqqa sebenarnya, mana yang bukan. Nah, jadi ini yang pertama, Allah ingin menguji mana yang betul-betul beriman di antara kita, mana yang tidak. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi memuji dalam Sahih Ibn Hibban dari Suhaib, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakar, wa in asabathu darra sabar. Nah, wa kana khairan lahu, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Rasulullah, sungguh takjub kita melihat urusannya orang-orang mukmin itu, perkara orang mukmin. Kenapa Rasulullah mengatakan sampai takjub dengan urusan orang yang betul-betul beriman itu? Kata Nabi, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusan yang dihadapi oleh orang mukmin itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk. In asabathu sarra, jika manusia itu ditimpa dengan kesenangan berupa kekayaan, kebahagiaan dan sebagainya macamnya yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ditimpa dengan berbagai kesulitan, kerumitan dan kesusahan, dia bersabar. Dan hal itu baik untuk dirinya. Dan yang demikian itu, kata Nabi, tidak akan didapatkan oleh siapapun kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Itulah nikmatnya menjadi orang mukmin. Apapun peristiwa yang datang menimpa diri kita, baik senang maupun susah, semuanya bagi orang mukmin adalah kebaikan. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita ditimpa oleh sebuah musibah, jangan cepat kita mengurutu dulu. Jangan cepat kita berputus asa, jangan kita komplain segala macam. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa rahasia Tuhan mendatangkan itu dan apa pula yang akan diberinya sebagai balasan terhadap kesabaran kita. Nah, inilah kaum muslimin yang pertama, bahwa peristiwa kematian yang hari demi hari, minggu demi minggu datang kepada sanak saudara kita, itu adalah sarana untuk sebagai evaluasi mana di antara orang beriman, mana yang bukan. Bapak Ibu sidang takziah rahimakumullah, mengenai tentang kematian ini memang adalah sesuatu hal yang sangat aneh ya. Betapa banyak kita hadir dengan takziah, melihat peristiwa, berbagai macam peristiwa kematian, kita mendengar berita-berita apa yang melanda saudara kita. Tujuannya kan adalah untuk mendapatkan pelajaran. Nah, tapi yang namanya kita manusia ini punya musuh gitu. Pada saat kita takziah, timbullah kesadaran kita untuk dekat dengan masjid, ya, salat rajin, berpuasa rajin. Tapi ketika kita pulang dari takziah, dilupakan lagi. Tidak usahlah kamu rajin-rajin salat, usia kamu masih panjang, masih muda. Nah, inilah berita-berita palsu, janji-janji palsu yang senantiasa disampaikan syaitan kepada kita. Kembali kita kepada peristiwa kematian ini, bahwa kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau diwafatkan oleh Allah, itu diberitakan dalam surah As-Saba ayat 14, di mana Allah berfirman, falamma qadaina alaihil mauta, maka ketika kami telah memutuskan kematian untuk Sulaiman itu, madallahum ala mautihi illa dabbatul ard, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematian Sulaiman itu kecuali binatang rayap, ya, rayap yang memberi isyarat. Sementara jin manusia yang ada di sekitar Nabi Sulaiman itu tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Ya. Yang memberitahukan, kata Allah, adalah rayap. Dabatul ard ta'kulu min sa'atahu. Yang rayap itu memakan tongkatnya.
Kalau tongkat sudah lapuk dimakan rayap, tentu dia tersungkur, jatuhlah Nabi Sulaiman dalam keadaan tersungkur. Falamma kharra, ketika Sulaiman itu tersungkur, tabayyanatil jin, sadarlah jin itu bahwasanya kalau mereka tahu mana yang gaib, urusan-urusan gaib, tentu mereka tidak lama-lama berada dalam azab yang menghinakan. Kata orang jin itu banyak ilmunya, tapi kenyataannya ketika Nabi Sulaiman meninggal tidak ada satupun jin yang tahu. Malah manusia dan jin itu diberitahu dengan binatang. Binatang yang memberikan isyarat bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Kenapa? Karena tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap sehingga dia tersungkur dari tempat duduknya. Inilah gambaran kalau kita perhatikan kaum muslimin bahwa kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangnya? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana posisi kita, bagaimana keadaan kita, di mana kita waktu itu, siapa yang melepas kita, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mumpung ketika kita masih diberi sisa umur, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengambil iktibar dan pelajaran yang berharga, mauizah hasanah dari berbagai peristiwa yang menimpa diri kita. Itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi kita sendiri dan bagi kita bersama. Dan kepada Ahlul Bait, mudah-mudahan Allah akan mengganti musibah ini dengan sesuatu yang lebih bagus, yang lebih membahagiakan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Muhammad